Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ingat kan teman-teman cerita untung bencana tsunami di Anyer, Banten yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan banyak korban luka-luka. Ade Jigo dan keluarganya menjadi salah satu korban dari tsunami Anyer. Dan tepat hari ini, tanggal 22 Desember, tepat 3 tahun yang lalu, Ade Jigo harus mengenang istri tercintanya untuk selama-lamanya. Dan di cerita untung, Ade Jigo mengisahkan perjuangannya bersama anaknya saat melawan air bah. Secara prinsip dari An-Nisa 78 sampai 80 itu adalah tentang takdir. Jadi pada saat surat itu gue baca, artinya pun tentang takdir, ini nyambung sama cerita gue waktu kejadian tsunami Banten Tanjung Lesung. Ini panggung, saya di situ ada kopi. Mau ke situ tadinya? Udah ke situ. AA kan almarhum seneng banget ngopi. Saya mau bilangin AA, ada kopi di sana, mau nggak gitu. Pada saat ini anggaplah nih stand kopi nih. Pada saat saya mau balik ada kopi gitu. Set, innalillahi air bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kali ini teman-teman semuanya kita akan ketemu dengan tamu kita nih ya. Tentunya juga kalau biasanya di waktu sama dia tuh kebanyakan dia ketawa melulu. Ojek datang. Kan? Tuh, kan apa gua bilang ya. Lu ngapa di sini? Masalahnya kamera kan lu semua, gue kagak. Ini emang kamera canggih zaman sekarang, nge-wide. Waduh. Putih. Ya, putih semua. Nge-wide gue nggak ada. Nggak ada gambar lo. Gambarnya nggak ada. Nggak ada. Sehat Bang Hari? Alhamdulillah. Kebanyakan sekarang kayak lagi mainan raja nih. Ereking. Ereking. Iya. Ini di konten ceritanya Untung ya? Iya benar. Ceritanya Untung apa cerita Untung? Cerita untung. Ceritanya dong. Hah? Kan gue lagi ceritain. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Hobi gue yang dulu masih sekolah, gue salurkan lagi Bang. Ngapa sih? Dulu lagi awal-awal dulu gue liat tuh orang-orang pada nge-YouTube, tiba-tiba nge-YouTube-nya motor. Nah. Lu pasti nungguin kan? Kagak. Gue nungguin GoFood. Bener lapar. Enggak, dulu bikin YouTube itu karena pandemi, bingung, kerjaan nggak ada, di rumah aja ngapain kan? Teman-teman pada nanya, lu YouTube-nya apa? Gue nggak ada, gue bilang gitu kan. Pada saat pandemi, gue nongkrong depan di teras rumah, YouTube ya, gue merenung aja. Terus gue sambil ngeliat motor, lagi di parkir motor gue. King kali, bagus. Ini aja nih gue bikin YouTube, gitu. Dari satu motor itu, alhamdulillah sekarang udah kejual tuh motor. Tapi itulah. Tapi lu di komunitas Ereking jadi ini ya? Jadi lumayan sosok ya? Iya, maksudnya orang image gue yang komedi hilang. Gara-gara Ereking. Sekarang nanya ada yang mana? Ada yang Ereking ya? Ada yang punya Ereking gitu. Setiap gue kali ketemu, Bang, Erekingnya mana? Dia tahu kalau gue tukang ojek. Oh, kayaknya yang dulu sering gapret tuh kan deh? Enggak, gue yang nyopet. Jambret bos gue. Bener. Nah, itu loh Bang. Jadi gara-gara pandemi ada hikmahnya. Setiap apapun pasti gue jadi gue cari hikmahnya dulu nih gitu. Sampai gue kuliah di UI, gue ambil hikmahnya aja. Iya, jurusan apa? Ambil hikmahnya aja gue bilang gitu. Iya. Gue lihat jauh-jauh buat gitu dah ambil hikmah ya. Ambil hikmahnya aja. Nah, kemarin ya si Ade ini kan kebetulan kita satu halakoh bareng nih ya. Lagi satu ya setiap seminggu sekali ya gitu kan. Ade kalau ngaji bacaannya Yang lain pules. Kita semua langsung kayak kusuk. Karena dengerin suara. Bener pas dia baca. Wow, Kelamaan bacanya sampai pada ngantuk. langsung kita nggak nyangka. Wow,
Ade. Enggak wow, alif. Alif. Itu lebih ke alif yang baca wow. Bukan ke wow. Ya. Ada kita tes kali ya. Jangan dong, jangan. Gua Satu surat dong, satu surat. dibilang ria lagi ntar. Gak apa-apa, jenaka ya. Itu kan memang ria jenaka dong. Enggak, itu memang gua keluarkan seminggu sekali. Kan kita ngajinya setiap weekend. Wow. Ini kan baru hari apa? Oh, jadi nggak bisa kalau selain dari itu ya? Nggak bisa. Nggak bisa, benar-benar. Karena emang guru gue bilang, kamu kalau mau memberikan sesuatu ilmu kepada masyarakat, jangan pada saat orang minta. Sebelum dia orang minta, kasih. Tadi lu kan minta kan? Jangan. Jadi Nunggu, diem aja, ntar gue kasih. oh gitu, wadah Iya. nggak minta ya? Iya, jangan. Kalau gak diminta, guru gue bilang jangan. Kalau dia lagi diem, baru lu kasih. Oh, Gitu. Itu namanya surais. Surprise. Gue diem. Minum dua, timbang diem doang. Lah kan gua mau ngasih katanya. Jadi ibaratnya kalau terbata-bata itu dapat pahalanya dua kali lipat. Satu huruf dapat 2 kali manfaat, bayangin. Dia sampai 8. Gue bukan terbata lagi, udah karfil. Oh. Ya. Beda ya. Nyekermen. Keren ya. Masya Enggak lah, Allah. kalau bicara soal ilmu, semua punya bukan masalah gue mau ngomong apa? Ilmu lalu bilang. Ya, Heeh. jadi bukan masalah bacaan lu bagus, suara lu merdu, bukan itu. Apa tuh? Allah tidak melihat itu. Keikhlasan hati lu membaca, jangan sampai lu melupakan Al-Quran. Masya Gitu. Allah. Apalagi setiap kali kita kemana-mana, sebenarnya kan Al-Quran. Alhamdulillah numpuk udah di rumah. Itu kalau kawinan ya ceritanya? Iya, jadi kalau kawinan gue kumpulin tuh sebenarnya. Oh. Waktu itu masih musim kipas. Jadi sekarang Nggak ganti. ada sekarang. Mesti ketalilan ya? Iya, jadi kalau kata guru kita sama-sama nih, kita nggak ada yang namanya lu lebih jago, lu lebih bagus suaranya, lu lebih bagus bacanya, enggak. Semua sama lagi belajar. Nih. Itu. Udah gitu kemarin, ini menarik nih ya. Pas lagi semua tuh punya sesi tadabur. Ternyata adek tadabur. Pas dia lagi tadabur, satu surat tuh di Quran tuh ada tuh Surat An-Nisa. An-Nisa Karena ayat. gue masih ada catatannya kalau nggak salah. Ayat. Lu apa nggak? Lupa gue kan ya. An-Nisa. An-Nisa ayat berapa gitu kan kemarin? Tadabur. 78 sampai 80. 78 sampai 80. Nggak ada Al-Quran ya? Oh, Al-Quran digital. 78 sampai 80. Cari. Itu surat An-Nisa 78 sampai 80 ceritanya adalah mengenai sebentar. 78. Di mana kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Itu yang 78. 78. Jadi itulah, gue percaya takdir bang. Itu 78 kan? Iya. 78, 79-nya? Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu. Maka dari itu kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Terus 80-nya, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, pas lagi diungkap tadabur yang waktu lu bilang waktu ayat 78 tadi tuh ya, awalnya kita pikir waktu itu kan lagi relate ada public figure yang meninggal ya. Oh iya, Ya kan? betul. Ada public figure yang meninggal. Memang belum lama juga selama pandemi ini banyak banget nih artis yang meninggal ya, Betul. artis yang meninggal gitu. Mau dia lagi di mana, ngapain segala macam. Ya, Betul, meninggalnya momennya beda-beda. Momennya beda-beda, waktunya gimana. Dan gue juga nggak nyangka waktu itu lo kok pilih itu gitu. Ranking ya kayaknya nih. Bukan. Bukan. Gue nggak bawa motor hari ini. Gue pikir lo kemana-mana diikuti. Bawa motor temen gue, tapi Oh itu. iya, makanya itu yang ya. Itu dia motornya. Oh itu yang punya ya. Jadi waktu lu pilih ayat 78 itu pas dibacaan artinya, gue rasa mungkin lu lagi ngerelate sama kejadian yang lagi trending saat itu. Ya Enggak. kan? Tadinya gue pikir gitu, karena lu pilih kok. Gue pikir dia akan ngambil ayat yang ada relate sama komedi gitu ya. Ada relate sama kehidupan sehari-hari lu gimana. Atau lu ambil ayat itu mengenai kematian. Nah ini unik nih, gitu. Ternyata ayat tersebut juga ternyata relate sama kehidupannya dia. Nah, di part mananya tuh? Ini tadabur itu gue baru tahu. Jadi tadabur itu adalah
menceritakan, mentadaburi dari ayat yang ada di Al-Quran. Ternyata setelah gua mentadaburi ayat Al-Quran itu seperti kita membuat lagu. Kalau bikinnya dengan hati, kalau mentadaburinya dengan hati, itu menarik. Menariknya apa? Kita bikin lagu tentang kepribadian kita, pengalaman kita. Misalkan tentang patah hati. Bikin lagu, lu pernah ngalamin patah hati, lu bikin lagu, lu tuangkan dalam lagu, itu insya Allah lagu lu booming. Tentang makan bubur, lu mau nyeritain makan bubur tapi lu sendiri belum pernah makan bubur. Apa yang mau lu ceritain? Nah, sama seperti surat An-Nisa, kenapa gue pilih ayat An-Nisa itu? Karena di situ secara prinsip dari An-Nisa 78 sampai 80 itu adalah tentang takdir. Jadi pada saat surat itu gue baca, artinya pun tentang takdir, ini nyambung sama cerita gue waktu kejadian tsunami Banten, Tanjung Lesung. Emang 2018. 2018. Suatu kejadian di awal, misalnya cerita di kronologis ya, waktu kejadian 2018 itu, sebenarnya lu itu emang lagi ibaratnya ada orang di Tanjung Lesung macam-macam ya. Emang lagi tamasya, gitu kan? Liburan sama keluarga. Emang kerja. Atau emang lagi ya ibaratnya cuman lewat misalnya. Cuman lewat aja gitu ya, gitu kan. Sebelum tanggal itu, lu juga nggak ngerasa kan bahwa itu akan jadi sesuatu yang besar kan? Ini kayak hari biasa aja gitu, sebenarnya lu liburan gitu. Ini gimana ceritanya? Jadi gini, ini nyambung sama cerita, bukan cerita tadabur gue di An-Nisa 78. Itu kejadian jam? Setengah 10 atau jam 10 kurang. Jam 10, jadi, oke. Jam 10 malam ya? Iya. Jam 10 malam? Nah, seharian itu apa aja yang lu ingat? Jadi gini, acara kan hari Sabtu, acara itu, kejadian itu hari Sabtu. Gue hari Jumat udah di sana. Apa udah liburan? Iya, udah liburan. Gua pada Jumat gue jalan. Pada Jumat, enggak. Pagi gue Jumatan di jalan. Pagi gue jalan Jumat sama almarhum istri sama anak-anak 2 sama babysitter 1. Gue jalan. Selama perjalanan biasa aja, nggak ada yang kepikiran mau ada apa. Tapi yang membuat gue flashback lagi, almarhum istri beli buah sawo. Buah sawo itu udah di Anyer, udah di daerah Anyer. Dia bilang, anakku berapa itu? 2 Yang pada saat kejadian itu umur 4 tahun yang besar sama 2 tahun setengah yang kecil. Pada saat beli buah sawo, dia bilang, kok beli sekilo aja ya? Emang kenapa? Enggak, cuma pengen aja kata dia gitu kan. Almarhum istri bilang. Terus berapa emang sekilo? Cuma 25, tapi tadi dikasih 100, udah kembaliannya suruh pegang gitu kan. Oh ya udah, alhamdulillah kan gitu. Nah, masuk mobil, sawo itu nggak dimakan. Sampai kejadian kita nggak makan sawo. Memang pada saat kita udah nyampe Tanjung Lesung, itu sawo lupa diturunin di mobil. Terus sepanjang beli sawo, istri bilang, kita kan namanya mau liburan dan kerja sekalian liburan di sana. Ambil apa, kita udah prepare uang cash dong, karena kita di sana nggak tahu ada ATM apa enggak. Terus dia bilang, nanti kalau ada ATM mampir ya, ambil uang lagi. Loh, kan kita masih ada, belum kepake. Nggak apa-apa, ambil aja, takut kurang begitu. Dia bilang. Nah, pada saat udah nyampe sana, itu ternyata mulai dari kru, route manager sama personil saya, sama anak-anak kan pada bawa keluarga. Itu sama istri saya dikasih uang. Ini buat jajan selama liburan di sana. Saya nggak tahu nominalnya. Tapi uang yang diambil ATM tadi, dia bilang ini buat jajan. Sampai pemain keyboard saya bilang, tumben istri ngasih uang. Memang biasanya suka ngasih, tapi kok tumben hari itu gitu. Biasanya kalau lagi ada acara apa pasti ngasih kan buat anak-anak. Ini buat jajan. Bilangnya cuma begitu, Bang. Sampai saya kita main dong ke pantai. Tuat lalu ke galem, enggak ini. Tahu datang. Oh, bukan paus itu, bukan paus. Itu ikan julung-julung itu bukan paus. Itu icut.
Dadah. Itu dari pantai, itu Gunung Anak Krakatau itu udah kelihatan. ngeluarin asap, udah ngeluarin asap. Yang video akhirnya nyeritain sore itu udah begitu kan? Iya, udah erupsi kan, itu udah erupsi. Gue lihat dan gue nggak mikir kalau akan terjadi sesuatu yang besar gitu. Mikirnya oh itu mungkin seperti biasa gunung-gunung lain juga begitu kali kan keluarin asap. Emang nyala itu? Nggak, belum kelihatan. Kalau siang kan cuma asap. Oh. Kalau siang itu Jumat ya, kita masih di pinggir pantai begitu main. Besoknya Sabtu, kita ngisi 2 kali. Kalau Jigo ngisi 2 kali karena ada malam itu sebelum ke panggung utama kita ada panggung kecil di resto, cuma menghibur karyawan inti. Besoknya Sabtu keluarga udah pada datang tuh. Nah Sabtu sore itu kita latihan buat perform nanti malam. Nah, akustikan lah di kamar gitu. Seumur-umur gue berteman sama almarhum A.A. Jimmy, gue belum pernah debat bang. Belum pernah. Hari itu gue debat. Soal? Lagu yang mau dibawain nanti malam. Ini plesetannya bagusnya ke sini, ini bagusnya ke sini. Seorang A.A. Jimmy ngalah akhirnya. Udah, gue ikut lu aja. Biasanya dia nggak pernah mikirin urusan lagu, urusan jokes, dia tinggal tampil. Tapi dia ngasih, ini bagus loh. Oh iya, biasanya begitu. Tapi pada saat itu, dia kita tuh kaget aja. Kok kita selama ini berteman, bersahabat, baru ini lu debat. Sampai gue begitu. Tapi selama lu kenal sama A gini nggak pernah berantem? Nggak pernah. Dia orangnya, Tahun kenal dia? dari 2009. Oh, iya. 2018. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Iya. Nah, dia orang yang menurut gua nggak macem-macem sih, nggak sampai debat gitu. Tapi itu beda. Sampai pemain keyboard gua udah sampai begitu, sampai misahin. Udah pakai yang siap aja gitu. Namanya kita mau manggung kan, udah sore, udah beres. Pas beres latihan, teman-teman Seventeen datang karena dia baru nyampe. Ada kembarannya Ivan juga, si Idan. Iya. Kan bekas tim lo juga. Iya, dulunya. Nah, terus dia ngomong ke AA, gue nyanyi dong, kata dia gitu. Ayo Dan, bantuin. Gitu, tadinya udah, kita mau kolaborasi gitu, Ivan, si Idan. Itu beres. Sorenya kita cek sound, teman-teman Seventeen cek sound. Beres, panitia bilang ke saya, Mas Ade, nanti mulai kita Bada Isya ya katanya. Oh iya Pak, saya bilang gitu, karena Seventeen itu baru pulang tur bang, udah seminggu nggak pulang. Root manajernya almarhum Oki, kan saya main ke kamarnya tuh, Mas, emang dari mana aja kemarin? Oh iya saya keliling-keliling. Ayo Kang, mulai buruan. Saya udah pengen pulang. Itu kata-kata terakhir dia bilang. Saya udah pengen pulang, kangen sama anak itu. Almarhum Oki, root manajernya Seventeen. Acara mulai seperti biasa. Anak saya yang besar sama almarhum istri, anak saya yang kecil sama babysitter. Anak saya yang kecil nangis bang, minta pulang. Saya belum naik panggung. Itu jam berapa tuh? Setengah delapan. Pas mau naik panggung, anak saya nangis. Mbak, kasih ibu aja, siapa tahu tenang gitu kan. Saya naik panggung, ternyata cerita-cerita anak saya nangis nggak berhenti bang, pengen pulang. Yang kecil tuh umur 2 tahun setengah. Terus setelah itu kita kerja seperti biasa dong, nyanyi, band humor, terus nge-MC. Udah beres jam 9, Jigo turun. Terus dia bilang ke saya, almarhum istri bilang, kan anak yang kecil lagi sama dia nih. Ya gantian pegang Raffi, yang kecil kan Raffi namanya. Bunda mau makan. Dia makan tuh di belakang sama almarhum istrinya AA, sama root manager saya almarhum Julia. Perempuan semua 3 di belakang. Saya gendong nih anak saya nih, ini cerita anak saya nih. Si Raffi gendong jalan. Ini panggung nih ya, ini panggung. Ini di sini backstage 3 perempuan tadi almarhumah semua lagi makan. Di backstage, jadi angkat mana Bang? Madep ke sana. Sana ya. Ada sana. Ini saya di samping. Ini laut nih. Ini yang abang duduk nih laut. Jadi nggak ada pembatas. Berarti membelakangi. Oke. Anak yang cewek?
Anak yang pertama, di depan lagi nonton Seventeen. Saya nonton Seventeen lagu pertama, anak saya tenangin kan dia pengen pulang kan, udah tenang, jangan pulang dulu. Daripada ke hotel, dia sebenarnya nggak tahu mau pulang ke hotel atau mau pulang ke rumah. Udah gitu, saya ajak jalan, diem, nangis, diem. Nah terus Seventeen masuk lagu kedua. Lagu kedua baru mau mulai, saya ke depan tuh, jalan tuh, ya kurang lebih dari sini ke kursi. 5 meter lah, 5 meter ada kopi, stand kopi kan, coffee break ada juga kalau malam. Wih, ini depan ini panggung, saya di situ ada kopi. Mau ke situ tadinya? Udah ke situ. AA kan almarhum seneng banget ngopi. Saya mau bilangin AA ada kopi di sana, mau nggak gitu. Pada saat ini anggaplah nih stand kopi nih. Pada saat saya mau balik ada kopi gitu. Set, innalillahi, air bang. Udah kelihatan bang, 6 meter, kurang lebih 6 meter deh. Tuh pohon, pohon pinang tuh segitu. Kalau kita ngelihat ombak di bawah ada buih kan ya. Nah itu di atas buih. Gua lari 3 langkah, itu orang udah astagfirullahaladzim, udah macam-macam. Panggung udah hilang, Gua belum sampai panggung. Itu belum kelihatan panggung. Pokoknya pada saat gue balik badan, air datang, gue balik lagi. Lari 3 langkah, gue di dalam air sama anak pelukan. Rasanya seperti apa? Lu kalau lagi nyelup di dalam air yang kita tahan hidung, tahan napas. Nah, itu jadi tiba-tiba musik mati. Gua udah nggak mikirin di situ, Bang. Gua udah nggak tahu, gua udah di dalam air. Pas lu lihat itu, panggung masih main? Masih. Dan wow, gua di dalam air. Itu gua kayak di arum jeram, Bang, berdua anak pelukan. Set. Dan itulah di situ gua banyak belajar bahwa takdir itu ada. Nah, terus di dalam gue ngerasa, gue selama itu gue nggak pernah ke permukaan, gue di dalam aja. Gue cara napas gue nggak tahu, cara berenang gue nggak bisa. Lu ke bawah-bawah? Ke bawah-bawah. Lu kena ikut aja. Wah terasa, gue disenggol rijing besi itu terasa. Ya mungkin ini bekasnya ya nih. Ini mungkin bekasnya nih, salah satu yang masih bekas. Mata gue di sini atasnya bolong, untungnya nggak tembus. Ini kan bekas jahitan. Sambil pegang anak lo? Sambil pegang anak. Dan sempet 2 kali kaki gue ditarik orang, tapi lepas dianya. Mungkin nih orang pengen minta tolong, narik gue, dan gue di dalam air. Nah di situ Bang, gue cuma baca yang gue bisa, takbir, syahadat, sholawat, tasbih, sama istighfar. Gue puter itu. Gue nggak tahu Bang, lagi kondisi kayak gitu, apa sih doa menyelamatkan diri, apa sih doa lagi di dalam air, gue nggak tahu. Itu aja Bang, gue sampai akhirnya di dalam air itu gue udah nggak kuat. Gue pikir nih gue udah napas terakhir. Anak gue tuh kayak ngajak naik Bang ke atas, tapi gue lemes, gue turun ke bawah. Gue takbir Bang, Allahu Akbar, gue naik lagi. Tapi gue nggak di permukaan, masih di dalam, tapi tinggi kan, tinggi. Terus 2 kali. Kan udah mungkin 5 meter kan di atasnya. Lebih Bang, lebih. Pohon panggung aja 12 meter. Panggung. Nah, di atas panggung gitu. Iya kan, nanti gue cerita nyambung itu. Jadi pada saat gue takbir 2 kali, gue lepas, anak gue masih. Gue berpikir, kalau gue mati, kalau gue meninggal, anak gue siapa yang nolongin? Gue takbir, Allahu Akbar. Kenceng lagi tenaga gue Bang. Gue peluk, gue ikutin air kemana. Oh berapa kali besi ngerempet ke gue. Terus tiba-tiba gue berhenti nyangkut di kayu, di tali Bang. Set. Tali di depan gue begini. Gue masih merem. Tali gue tarik. Anak gue masih diem. Gue giniin tali nih. Gue tarik. Gue naik ke atas. Gue raba sambil meluk. Mentok sama beton. Gue giniin. Duk, wah beton. Terus cuman air segini. Jadi gue sama anak begini. Di dalam ruangan. Itu lu kejebak di ruangan kecil Bang. Kecil banget. Lu beton, gelap, berarti cuma segini nih? Iya, sampai anak gue taikin. Nih, ruangannya mungkin segini nih. Nah, tapi lu berarti waktu lu ke bawah air, berarti ke bawahnya ke laut apa ke
Gua nggak ke laut, Nggak tahu. nggak ke laut, karena gua terdampar ternyata ruangan itu adalah ruangan pencucian air kolam renang Ya Allah. yang banyak pipa-pipa Di bawah dong. di bawah. Jadi gua udah mentok di situ, gua nggak bisa balik. Maksudnya gua nggak ketarik ke laut, Berarti lu sebenarnya begitu tuh kegulung muter dah. kegulung Masuk ke dalam. cari yang terendah, dan gua nggak tahu kemana arahnya. Tiba-tiba gua ada di ruangan, gua setengah begini, itu sunyi bang. Gua ngeliat, astagfirullahaladzim, anak gua nggak nangis, tenang, sunyi kayak gini nih. Tiba-tiba gua ngeliat kayak siluet kepala-kepala tuh madep ke depan semua. Berapa orang situ? Gua nggak tahu berapa, tapi pada saat itu bang, ini mungkin yang bisa gua ceritain, gua ngedenger kayak ada 2 orang ceramah, laki-laki dan perempuan. Jadi kayak orang nasehatin, tapi gua nggak inget kata-katanya. Yang jelas dia nasehatin tuh kayak sedikit tinggi nadanya, tapi yang jelas ada kalimat yang menurut gua ya bener atau nggak salah, gua kalau nggak salah denger dia nyuruh ibadah, mau macem apapun mungkin ibadah gitu. Maksudnya ibadah kan macam-macam kan, selain kewajiban kita 5 waktu ada yang lain juga ibadahnya. Nah di situ anak yang gua merasa ada keajaiban, anak gua nggak nangis. Dan orang-orang sekitar yang ada di ruangan itu nggak ada yang teriak kesakitan, nggak ada yang minta tolong, nggak ada yang nangis. Jadi kita kayak khusyuk dengerin khotbah yang 2 orang itu tadi. Itu kurang lebih gue 3 menit di dalam ruangan itu, sampai ini keajaiban yang kedua bang. Oh banyak lah, pokoknya keajaiban banyak banget pada saat itu. Tiba-tiba pintu, ya kurang lebih gede 2 orang gitu ya, itu kan pintu besi ya, kebuka bang secara otomatis. Secara logika itu pintu udah kedorong air sini sama sini, besi lagi. Siapa yang buka? Orang udah sibuk dengan masing-masing. Kebuka, alhamdulillah ada cahaya bulan. Oh, jadi itu pintu kayak kebuka sendiri? Kebuka sendiri bang. Baru kemudian lihat ada cahaya? Ada cahaya bulan, baru gue bilang alhamdulillah ya Allah. Dan di situ nggak ada yang berebutan keluar. Orang pertama bapak-bapak, set keluar, gue liatin, oh dia keluar. Gue tanda tanya, itu kemana gitu kan? Karena yang di situ keluar, gue bilang, oh orang itu nggak apa-apa, gue liatin kan. Gue keluar merambat pakai tali tadi, ternyata tembok bang. Jadi gue mau naik tembok, gue udah nggak kuat, gue sampai pak minta tolong anak saya pak, pegangin dulu. Dipegangin, gue naik bang, ditarik. Itulah baru dunia. Kredit. Nangis, teriak minta tolong, gerimis. Itu baru. Pas lagi tadi di dalam tuh silent, gelap, Sunyi. nggak ada orang, cuma segini. Ya. Cuma dengar orang ngomong, tapi cuma bertahan hidup, nggak ada yang teriak, Nggak ada yang nangis, nggak ada. Tiba-tiba pintu kebuka sendiri. Itu. Bukan ada Nggak ada yang dorong. yang buka. Nggak ada. Karena itu pertama secara logika itu pintu berat bang. Berat bang, dorongan air, tekanan air. Udah gitu orang udah sibuk masing-masing. Karena gue tahu pada saat gue nyampe di atas, orang udah bodo amat. Ada saksinya banyak, ada driver kantor gue, pemain keyboard gue bilang, ada yang minta tolong sama dia tuh, anak saya mana, anak saya nggak ada yang tahu. Dan disitulah gue baru dengar dari kejauhan tuh di laut, tolong gue denger. Di situ gue bawa anak gue, gendong, sendal udah nggak tahu kemana. Anak gue cuma pakai sendal tinggal 1, gue lepas aja. Itu ternyata bang, samping gue tuh kolam renang, atasnya ini resto. Pas mau ke hotel itu lewatin resto itu, gue duduk. Itu orang udah mondar mandir, gue duduk sama anak gue cari aqua bekas, air minum, cari minumin. Anak gue jackpot. Pas diminumin jackpot, air laut. Udah, gue tenangin di situ. Ada security, waktu itu kan acara PLN ya. Security PLN itu selamat. Ada apa bang Ade? Ada apa bang Ade? Gini pak, saya ceritain. Dia nggak percaya gue udah basah. Dan itu orang udah mondar mandir. Dia megang handphone. Dia nggak ada di situ. Dia keliling karena dia kan jagain acara. Dia orang PLN, orang panitia, keliling. Dia megang handphone, Pak, saya boleh pinjam handphonenya nggak? Iya bang, ada telepon. Gue sampai telepon SAR, telepon TNI, Polri yang terdekat itu nggak diangkat, nggak ada respon. Gue telepon kontak temennya dia. Gue kan nggak tahu. Gue ke telepon aja. Pak, tolong Pak, ada tsunami di Tanjung Lesung. Ini saya telepon Pak siapa? Gue lupa namanya itu. Cepet kesini. Nggak percaya, karena beritanya nggak ada, belum ada. Nggak percaya, disangkain gue bercanda.
Gue bingung, gue cuman bilang, Pak, saya pinjam handphone ini sebentar mau ambil senter doang buat ke kamar gantiin anak saya baju. Gue bawa handphone, gue ke kamar bang, gue nginjek paku tuh udah berapa kali di jalanan itu. Jauh lah, ada 20 meter gue ke kamar hotel, gue cek udah berantakan kamar pakai lampu. Air mati semua, listrik mati. Itu air masuk ke kamar? Enggak, cuma sampai depan, tapi udah berantakan. Udah berantakan, air mati. Waduh, untungnya gue masih tahu letak. Gue naruh koper di mana. Gue ganti baju, ganti celana. Anak gue ganti baju ke celana. Gue keluar dari situ. Gue mau kasih tuh handphone punya bapak tadi. Bapak tadi udah kagak ada. Yang punya handphone udah nggak ada. Oh, gue pikir dia lagi nyariin gue juga kali. Terus ada ibu satu korban tuh, ibu-ibu. Pak, saya ikut ya. Ayo, saya pegang. Karena gue masih pegang senter kan. Belum banyak orang? Belum. Tapi udah kredit, udah becek. Udah becek. Orang geletak-geletak? Oh, belum lihat. Gue belum lihat. Karena masih lingkungan hotel kan. Villa situ. Gue jalan ke depan, gue lihat dari jauh ada mobil nyala, bang. Ada mobil nyala, gue samperin. Gue sampai mobil gue ada sendiri di parkiran, gue lewatin. Karena gue nggak tahu kuncinya di mana. Udah, tas gue udah hilang semua. Oh, jadi itu gelap gulita? Gelap gulita. Cuman ada lampunya lah. Gue samperin, gue pakai senter, set. Samperin mobil, mas, ngapain di sini? Gue bilang gitu. Saya nunggu bos saya lagi acara di dalam. Dia nggak tahu, bang. Jadi antara parkiran sama lokasi acara tuh lumayan, sama titik kejadian tuh lumayan jauh. Dia nggak tahu, mas, ada tsunami. Gue bilang gitu. Dia nggak percaya, mas, ini saya korban. Saya bilang, ayo mas, mendingan kita nyelamatin diri, kita keluar dari sini. Oke mas, ikut. Gue cuma berdua sama anak gue tadi yang bertiga. Di jalan udah bererakan, bang. Udah, mas, ajak, gue bilang, ajak, gue bilang, itu korban semua, gue bilang gitu, gue merinding, sampai akhirnya, tuh mobil gue buka kap belakangnya, naik semua bang, penuh, gue dibawa ke mesnya karyawan hotel Tanjung Lesung Resort. Pak, saya ajak ke mesnya aja ya, nanya-nanya warga pada kaget semua kan, ternyata di mes itu udah banyak korban juga. Nyampe mes, gue ganti baju lagi. Gue masih pegang tuh handphone. Gue cara-cara satu-satunya cara, gue Instagram. Itu bapak security kagak punya Instagram. Gue download, ada setengah jam gue download bang. Untungnya ada kuota. Gue download, gue masukin akun gue. Pertama, gue bikin video, yang videonya mungkin bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami korban gempa dan tsunami di Tanjung Lesung. Ini sudah ada di titik kumpul. Minta tolong segera bantuannya. Gue pun lihat itu. Gue waktu pulang umroh, gue lihat itu kan masih jet lag lah waktunya. Gue lihat, gue pikir kan gue nggak pakai audio itu. Ya karena diklek dulu kalau ada audio baru keluar kan. Iya. Gue lihat itu, gue pikir lu bagian dari syuting. Banyak yang bilang begitu. Gue skip nih. Mungkin lagi bercanda bagian dari syuting gitu. Gue pikir gue skip. Gitu, gue baru pas yang lagi paginya ada videonya si Ivan. Nah, gue download itu, gue bikin video minta pertolongan. Nah, itu semua banyak yang nggak percaya, dipikirnya gue lagi syuting, lagi mau ada acara apa gitu. Ya karena memang di berita belum ada bang. Belum ada. Gue naikin itu, jebret banyak balas tuh, banyak yang DM, banyak. Terus gue bilang iya bener, gue gituin doang. Nah, pada saat itu gue sempet videoin keadaan di lokasi gue di ruangan gue bikin video itu. Itu ruangan apa tuh? Itu ruangan karyawan, mesnya. Dan itu semua udah kredit. Terus gue nggak bisa lama-lama, gue ketakutan karena itu udah mulai hujan. Gue sampai bilang sama orang situ, korban juga banyak ibu-ibu, bu maaf ya bu, ada yang lagi hamil juga. Gue bilang, bu maaf bu, saya harus duluan, saya bilang gitu. Saya nggak bisa di sini, anak saya nangis. Anak gue udah mulai nangis tuh di situ. Nah, gue keluar rumah itu, keluar mes, gue nyetopin mobil yang lagi jalan. Ada motor yang mau ini, Pak, bawa saya ke pengobatan balai pengobatan, gue bilang gitu. Anak gue karena udah nangis terus jackpot, udah mulai biru bang sininya. Takutnya dehidrasi kan, gue cari air nggak ada. Gue dibawa ke balai pengobatan warga, itu lebih kredit dari mes itu. Yang nangis, yang patah, yang darah, yang semua ada. Anak gue makin nangis. Gue bingung. Tiba-tiba ada mobil mundur. Wah, ada mobil nih. Gue stopin kan. Pak, mau kemana? Saya mau bawa pasien ke rumah sakit katanya. Ke klinik terdekat. Bapak itu yang mau dibawa itu udah nggak bisa gerak bang. Jadi patah nih satu badan ini.
digotong rame-rame, dimasukin. Pak boleh nggak saya ikut? Saya cuma berdua sama anak saya. Iya Pak, duduk depan gua. Duduk depan ngobrol sambil jalan. Jalan tuh gua kurang lebih 30 menit bang. Ada 3 kilo dah. Enggak, ya kurang lebih 3 kilo tapi nggak nyampe 30 menit. Gua ngobrol. Pak, Bapak siapa? Gue bilang gitu. Saya tenaga kerja lagi ada garapan di situ, di Anyer. Jadi saya udah ngontek semua teman-teman untuk ngerahkan armada untuk jemput semua korban. Dia baik tuh, gue nggak tahu, gue lupa namanya, tapi yang jelas dia baik. Terus gue dibawa ke klinik bang, daerah Panimbang. Ini keajaiban gue yang ketiga. Pada saat gue udah bingung kan, gue cuman berdua sama anak gue, istri gue kemana, anak gue yang gede kemana, babysitter temen gue nggak tahu. Pada saat kejadian yang kedua, keajaiban yang ketiga, gue turun dari klinik, itu orang juga, supir itu nyarain, Pak ini udah paling dekat katanya, Bapak kesini aja. Gue turun, anak gue udah ngeletak di lobi bang, di lantai, yang gede sama babysitternya. Hah? Udah sampai situ? Udah nyampe situ. Geletak, ada fotonya lagi diselimutin kedinginan kan. Udah bengep anak gue yang pertama. Bengep diselimutin pakai selimut rumah sakit, selimut klinik. Sama driver kantor. Udah begini. Jaraknya berapa jauh dari lokasi? 3 kilo bang. 3 kilo lumayan kan? Lumayan itu daerah Panimbang. Nah, terus pada saat itu ada keajaiban lagi bang. Anak gue nggak mau dibawa masuk karena udah crowded. Gue nanya sama petugas itu, Mas, di sini yang warung masih buka di mana? Di belakang Pak, ada kantin. Mas, maaf banget saya bilang, saya udah nggak pegang uang, saya boleh nggak pinjem dulu, nanti keluarga saya datang, saya ganti, saya bilang gitu. Oh ini Pak ada 20.000, udah Bapak bawa aja. Gue jalan bang ke belakang, kantinnya kebetulan ke rumah tutup. Gue harus cari teh karena anak gue udah dehidrasi kan, gue cari teh hangat gitu. Gue balik mau ke arah ke depan, ada saung bang, tempat orang nunggu, itu keajaiban bang. Jadi kayak udah disiapin sama Allah. Satu dus air minum, gelas, sama termos rumah sakit nggak? Yang orang yang kecap kembang tuh, yang aluminium. Yang hijau. Iya, yang gitu. Air panas. Itu kayak gua udah, itu lu bawa. Gua sampai, Bu, Bapak, ini punya siapa? Nggak ada yang nyaut bang. Iya, gua, ya Allah, saya minta maaf ya Allah, saya bilang gitu, ini saya bawa. Air minum gue bawa, jepret gue kasih orang-orang, air panas gue bawa. Nggak ada gula bang, di situ kan nggak ada gula, tapi ada cemilan, ada biskuit kayak gitu, gue kasih orang-orang. Anak gue harus kena manis biar ada tenaga lagi kan. Gue ke depan seberang ada sekolahan, ternyata sekolahan itu lagi latihan pramuka malam, tengah malam, kayak persami deh gitu. Gue masuk ke dalam, gue kayak dilihat orang gila bang, maksudnya orang lihat gue tuh aneh. Gue basah, gue ini, Pak, saya boleh minta teh manis dibikinin sama security. Saya bawa 2 gelas. Mereka nggak tahu ada tsunami? Nggak tahu. Mereka lagi kegiatan. Bawa 2 gelas, gue bawa, anak gue tenangin, situ gue lus-lus, gue istighfar. Gue belum kepikiran apa-apa ya. Gue cuman mikir, nanti pada subuh, cuaca udah cerah, terus hujan udah berhenti, gue cari almarhum istri gue bilang, gue belum kepikiran, gue yakin istri gue selamat gitu kan. Nah itu gue makin takut bang di klinik itu, karena apa? Itu sebelahnya laut dan itu masih war, gerimis, sempet mati lampu, udah panik. Gue udah, ya Allah, hamba ikhlas ya Allah, gue bilang gitu doang. Habis dari situ, security masuk, security klinik. Pak, maaf, di belakang ada di belakang kamar jenazah ada jenazah 1 perempuan. Bapak cek aja, siapa tahu kenal. Oh iya Pak, gue begitu doang. Iya Pak, gue nggak cek. Manajemen gue dateng, manajer gue datang. Enggak, dia nggak ikut. Kan gue udah ngabarin kan. Gue sambil jalan tuh gue cari kontak personnya. Waktu itu gue hubungin manajer gue, dia datang. Udah datang, dia nggak percaya. Pokoknya lu datang, gue bilang. Dini hari berarti? Hah? Dini hari dong? Dini hari, jam 3 dia datang. Itu gue sampai klinik itu 12:30 bang. 12:30, dia jam 3 datang. Terus habis itu, satpamnya datang lagi. Pas kebetulan ada manajer gue. Yang punya handphone? Bukan, satpam yang klinik. Ngasih tahu lagi, Pak, itu dicek aja, siapa tahu Bapak kenal. Iya Pak, gitu doang.
secara nggak langsung manajer gue ngecek ke belakang. Udah ngecek nggak mau ngomong ke gue, ketakutan cara ngasih taunya gimana. Badak subuh, gue mau sholat subuh, gue mau wudhu bang di belakang. Satpam itu datang lagi, akhirnya bawa ustadz. Satpam itu bawa ustadz, ngasih gue pencerahan, nguatin gue bahwa kematian tuh ada. Nyambunglah surat An-Nisa 78 itu, nyambung di situ. Udah ngasih dia tenang. Gue mau sholat, ditarik sama manajer gue. Mau kemana lu katanya? Mau wudhu, gue bilang gitu. Udah, wudhu di depan aja. Enggak, gue mau di belakang. Akhirnya gue ngecek ke belakang. Bener bang, almarhum istri. Dan itu, ini ruangan opname gue nih. Nih sebelahnya nih kamar jenazah. Jadi gue dari malam itu udah sebelah-sebelahan sama almarhum. Satpam itu kekeh sampai yang terakhir bawa ustadz. Dan di situ gue percaya takdir tuh ada. Maka dari itu gue ngebahas tadabbur itu surat An-Nisa 78 tentang kematian. Waktu lihat itu istri lu gimana? Nih ya, gue nangis, yang jelas gue nangis. Udah gitu, anak-anak kan masih di kamar ya, di kamar ruangan itu. Mana kamu tahu? Nggak tahu. Gue cek, semua nggak ada yang luka, nggak ada yang gores. Cincin nikah gue pun masih dipakai dia. Pada saat itu gue cuma minta maaf. Minta maaf, gue nggak berhenti dari minta maaf. Terus gue minta maaf, gue doain. Semua datang, manajer gue, kru-kru gue yang nggak ikut kan. Dia datang nenangin gue. Udah gue udah bawa ke kamar. Ya udah, gimana caranya almarhum kita evakuasi, gue bilang gitu. Wah, gue udah nggak kuat deh. Udah gue nggak mikirin macem-macem. Anak gue udah ada semua. Keluarga udah lengkap. Udah lengkap. Keajaibannya adalah apa bang? Gue percaya diri gini. Gue bukan percaya diri. Mungkin ini salah satu kebiasaan gue. Gue seneng nyambung silaturahmi bang. Jadi kemana-mana orang yang tadinya nggak ketemu, gue ajak ketemu. Ternyata mereka berteman. Nah itulah bang, jadi kayak Allah tuh nggak ngemudahin gue untuk ketemu sama gue keluarga pada saat gue kejadian. Terus orang-orang tuh udah bingung di ruangan itu, bingung sampai pinjem handphone itu pakai aja, gue bilang pakai aja buat telepon keluarganya. Pada saat itu rumah sakit semua nolak bang, karena emang itu belum ada keputusan bahwa itu tsunami. Di berita cuma bilangnya air pasang. Ketua BMKG wilayah Banten sampai bilang ini air pasang. Awalnya akhirnya dikasih karena tidak memberitahu yang benar. Karena gue korban. Akhirnya gue telepon saudara gue yang aparat, gue bilang gue minta rumah sakit buat evaluasi almarhum. Dapatlah RSUD Serang. Gue dibawa dan ternyata gue nanya sama orang rumah sakit, orang klinik tuh, klinik apa gue lupa. Pokoknya daerah Panimbang. Dia bilang almarhum istri Mas 10:30 diantar sama warga ke sini. Jenazah pertama yang dievakuasi warga. Ditemuin di mana? Di pelataran situ, tapi gua nggak tahu siapa yang bawa gitu. 10:30 anak gua sama babysitternya dibawa ke situ. 12:30 gua, jadi semua selisih 1 jam. 12:30 gua. Dan ajaibnya bang, itu kan balai pengobatan, klinik, puskesmas semua kesebar. Kenapa gue dibawa ke situ? Semuanya kenapa keluar? Kenapa di situ? Ya Allah mempermudah. Gue nggak nyari. Yang lain bahkan, mohon maaf ya, sampai sekarang ada yang nggak ketemu. Gitu. Bahkan almarhum Ajimi anaknya yang pertama seminggu baru ketemu. Nah terus sampai akhirnya gue dibawa ke RSUD. Di sana gue inget ada wali kota apa bupati Serang itu Ibu Ratu datang, iniin gue, ngasih semangat gue, semua keluarga gue udah datang, udah sekarang kondisinya
gimana? Keluarga almarhum juga datang, ya udah bawa ke kampung halamannya di Lahat untuk dimakamin di sana. Karena Palembang, iya di Lahat Sumsel. Karena memang gua koordinasi dulu kan sama omnya dia itu paling dekat sama gua. Om gimana? Yaudah mereka rundingan mau dimakamin di mana, udah bawa. Katanya bawa deh. Waduh, udah di situ gua udah nggak kuat, gua lemes. Dan nah, sampai akhirnya gua di jalan itu gua ngelihat anak almarhum Jimmy umur setahun baru, 3 bulan. Lu ngelihat dia di... Nah, dia itu akhirnya dia kan selamat sama babysitternya karena memang dia nggak kena. Dia pada saat kejadian di hotel, iya. Nah, saksi dia, Ibu Ida itu babysitternya sampai sekarang masih ada. Dia bilang, saya waktu di kamar ngedenger suara bom, kayak bom. Terus nggak lama mati lampu, jebret di hotel, di kamar. Nah, di acara nggak mati karena pakai genset. Itu. Nah, setelah itu kan gue akhirnya bercerita. Seolah-olah emang nggak ada kode ya. Nggak ada kode. Maksudnya ke acara itu ya. Padahal yang jauh kedengeran bang, kedengeran. Kalau itu nggak pakai genset, pasti orang ya Iya, acara berhenti, ya. Nah, terus setelah gue flashback lagi, babysitter gue baru cerita, iya pak, ibu almarhum bini gue, pada saat acara malam itu mau mulai dia bilang, itu kok di atas gunung merah, apa? Kenapa gitu? Babysitter gue, nah si mbak bercandain, oh mungkin lagi bakar ikan gitu. Padahal itu erupsi bang. Yang gue tahu erupsinya itu berlangsung secara cepat. Jadi kan gunung tuh yang rontok bawahnya, dalamnya erupsi, ngedoronglah air sampai akhirnya. Setelah itu ternyata air yang datang itu 3 kali bang yang dahsyat. Yang pertama kurang lebih 6 meter, yang kedua lebih dahsyat 10 meter, lebih tinggi lagi. Itu pas lagi gulung-gulung. Ya, yang cerita driver gua yang selamat di permukaan, dia nyangkut di pohon. Dan yang ketiga agak rendah. Nah, Ivan kan ketarik lagi. Nah, pemain keyboard gue itu ketarik bang, tapi dia nyangkut di cabang, zlep. Dia puter balik badan, itu nyerang semua, besi, alat band semua ditendang-tendangin. Nah, dia dahsyat, lebih parah lukanya. Jadi kepala sama perut tuh dijahit, jadi nempel tadinya, dijahit. Ya, namanya dijahit. Di sini dijahit, di atas dijahit. Nah, dia cerita. Nah, driver gua tiba-tiba nyangkut di pohon kelapa. Nyangkut, jebret. Pada saat air surut, tinggi banget. Lu bayangin pohon kelapa di daerah Anger, nggak ada yang pendek, Bang. Tinggi banget. Dia nyangkut di situ. Dia nyangkut, ujung. Nyangkut, makanya dia bisa cerita. Nah, dia bilang, ombak tuh ada 3 katanya. Gue yang pertama kehantem, yang kedua gue nyangkut, yang ketiga rendah. Pas rendah itu gue turun. Dia sampai turun kan air nggak langsung surut kan, maksudnya masih ada air kan. Dia sampai nginjek-nginjek jenazah, iya mayat. Ya Allah. Cuma buat ke pinggir gitu. Parkiran sama itu tingginya beda ya? Nah, sebenarnya lebih rendah ya panggung dibanding parkiran. Tapi pada saat besoknya dicek, kan mobil dibawa sama kantor, dibawa ke bengkel, dicek airnya tuh masuk sampai lantai, tapi nggak sampai ke kursi. Berarti tinggi bang. Iya. Ban sampai kelelep. Berarti tinggi dong kalau ke parkiran jadi lebih tinggi kan. Nah, yang anehnya lagi bang, jadi setelah kejadian itu banyak yang bercerita, terutama orang-orang kantor yang ikut evakuasi. Ini dari wali manajemen nih, support banget luar biasa jasa-jasanya. Dan dia itu bang ngelihat namanya di restoran itu kan ada gelas digantung-gantung ya di atas ya. Itu gelas nggak ada yang kotor, nggak ada yang kena air, padahal atapnya itu ada saksi mata bilang air tuh sampai kelewat atap bang, tapi gelas nggak ada yang berubah dan masih tetap bersih. Dan di situ di bawahnya udah ikan. Yang gue bilang, kalau emang takdir, ikan aja yang udah biasa hidup di air, pada saatnya mati ya mati. Padahal itu kejadian tempatnya dia hidup. Tempatnya dia hidup.
dan itu dibawa ikan macam-macam. Itu saksi yang bilang. Gua udah kemana tahu, dan gua udah cabut. Nah, Sampai kapan anak akhirnya tahu kalau ibunya ada meninggal? Selama kejadian itu anak-anak nggak tahu? tahu kan dia ikut si kakak Falah yang pertama ikut nyolatin. Jadi di RSUD itu di visum dong, dicek. Jadi gue tanya sama dokter forensik yang ngeriksa, almarhum ini cuma tenggelam, tidak ada benturan, tidak ada memar karena tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Amin ya Allah, amin. Nah dari situ ikut nyolatin anak gue ajak. Itu yang gede tuh gue ajak. Sampai dia kan naik ambulan darat ya, jalur darat dari Serang ke Lahat. Jadi berangkat habis zuhur. Habis zuhur, gue naik pesawat habis maghrib. Gue dapet tiketnya. Gue naik pesawat, sampai gue di pesawat aja pramugari nanya, "Bapak habis kecelakaan motor?" Gue banget bang. Dan gue nggak mau di opname. Waktu itu dokter menyarankan opname. Sementara kan gue masih ada tanggung jawab mengantarkan almarhum. Gue gendong anak gue, kakak gue ngikut ke Lahat. Sampai akhirnya anak gue yang kecil ngelihat terakhir pada saat udah dipeti jenazah. Gue liatin, gue kasih tahu, gue berat, gue kasih taunya anak gue kuat, gue yang nangis, anak gue kuat. Nah disitulah gue bisa bangkit. Pertama, gue ngeliat anak-anak gue kuat, masa guanya yang nggak kuat. Gue bangkit. Habis itu gue hijrah ke Jakarta. Gue kurang lebih 10 hari gue di Lahat di sana karena gue nyelain pengajian. Sampai ke sana, lu taunya Gimi juga korban kapan? Malam itu juga ada yang DM ke Instagram gue. Istrinya Mas Wawan Timlo. Karena dia kan masih ngelihat mungkin Instagram gue aktif. Dia nggak tahu dapat dari mana. Dari Facebook. Dek, ini AA bukan? Fotonya? Fotonya. Ya Allah, ya Allah. Gue bilang iya mbak. Iya. Gue yakin karena apa? Dia masih pakai seragam gue manggung. Ya Allah. Iya, gue bilang. Terus Itu jam berapa kau terima itu? pas gue di rumah sakit. Jam 1-an gitu? Iya, jam 1-an. Ada aja orang yang moto ya? Iya. Dan AA ketemu, tapi kan gue udah nggak tahu gue di mana ya. Maksudnya gue udah ngurusin almarhum kan. Pada saat malam itu juga gue laporan sama manajer gue si Haji, Bang Haji, ini AA, dah tolong cari di mana. Temu besokannya anak yang kecil, besokannya istrinya. Anak yang pertama tuh lama tuh ya kurang lebih 3 jam untuk menuju lokasi anak tersebut ditemukan. 3 jam dari situ? Berarti Hampir ke ujung kulon, hampir Allah, ke bawah jauh banget. ke bawah. Nah dari situ Nah, kalau lokasi elunya itu akhirnya gimana? Banyak gak ya akhirnya? banyak bang. Jadi itu adalah pilihan terakhir orang mencari karena udah pasti anginnya ke sana. Jadi ketika surut ini banyak yang kelihatan nih. Banyak, Ya. Itu yang terdapat tapi udah jadi jenazah. Ya. Gitu kan. Tapi ada juga yang ketemunya di tempat-tempat nggak Jauh, jelas. ada. Di tempat-tempat nggak- Ada. Kurang lebih ya itu tadi gue bilang anaknya Jimmy almarhum, kakak Putri. Untungnya babysitternya masih inget dia foto sebelum meninggal pakai anting Mickey Mouse. Pada saat ditemukan ya astagfirullahaladzim, gue bilang mohon maaf, kondisinya udah tidak bisa dikenali kecuali anting. Allahu Akbar. Karena udah jauh banget ya. Seminggu. Ya. Nah kalau ini jadi untuk pencarian jenazah korban yang paling terakhir di tempat lu tersembunyi itu, tempat lu kejebak misalnya. Nah itu pertama malah karena kan gue deket dari lokasi, deket yang di ruangan itu pipa-pipa itu justru paling cepat dicari dan di situ ada almarhum Dilan di situ, almarhum istrinya Ivan di situ, istri drummernya Seventeen almarhum Andi di situ, ketemu di situ. Dan memang
ada beberapa foto nanti bisa dilihat juga. Itu pohon ngumpul di satu tempat, Bang. Jadi kayak kita habis nyapu ngumpul di mana gitu. Pada saat diangkat itu semua numpuk di situ. Jenazah. Salah satunya ada almarhum road manajernya Jigo, almarhum Julia di situ ditemukan. Dan almarhum road manajernya Ivan Seventeen di situ ditemukan. Pada saat kita teman-teman tuh evakuasi, Bang, ternyata masih banyak yang oknum-oknum yang aji mumpung, ambil keuntungan. Salah satunya pada saat gua udah masuk kamar tuh malam, gua kan ngerapin koper, gua pakai baju apa adanya, gua bawa ke klinik yang tadi. Gua bilang sama drivernya kantor yang nggak ikut datang pada saat itu, tolong ya kamar sekian ada koper saya bawa itu, tolong dibawa, saya bilang gitu. Dibawalah dia ke situ tuh sambil evakuasi kan sama Apoy dan manajemen dan lain-lain. Oh iya, ini kamarnya, ini kopernya bener. Pada saat dia rapi-rapi, Bang, koper udah di presletingin mau keluar, alarm itu bunyi. Alarm tanda tsunami bunyi. Kabur, koper ditaruh luar. Lari, sama TNI pun ikut lari karena ya siapa sih yang takut kan, yang nggak mau kena juga kan. Ternyata setelah dicari tahu itu lagi ngetes alat. Kenapa kemarin nggak bunyi? Pas lagi kejadian nggak bunyi. Pada saat datang lagi ke kamar mau ambil koper udah berantakan. Barang berharganya udah pada hilang. Driver gua yang korban juga, dompet udah diselipin di paling dalam, kebuka. Udah beres, gua pulang, gua udah bahasa itu pemulihan recovery. Sebulan kemudian ada anggota TNI DM gua ke Instagram, Mas Ade, saya dari tim TNI yang waktu itu ikut evakuasi korban tsunami. Ya, ada apa Pak? Gue bilang. Bener ini dompet Mas Ade, dikirimin foto dompet gue, cepret. Berikut isinya komplit kecuali duit. Di gua punya KTP 2. Masya Allah. Waduh, kalau dilihat ya, ini pengalaman yang orang nggak punya nih, Dek. Ya. Iya, ini pasti lu nggak akan pernah hilang tuh memori itu di kepala lu kan. Terus pas kan teman-teman ini musyawarah langsung pada, kontak yuk Ade gitu. Di Survivor nih, Ade sama Ivan, gitu kan. Ya. Langsung tuh pada bagaimana caranya bisa ya support lah gitu. Ya. Di situ kan kelihatan banget kalau lu ya dua-duanya kehilangan istri lah saat itu kan. Betul. Gitu. Terus gimana waktu itu? Apa itu juga sebabnya akhirnya lu mulai ikutan ngaji juga? Ya karena kan memang sebelumnya, lu ingat nggak? November, itu kan kejadian Desember. November tuh gue masih nge-MC sama lu di Balai Sarbini, acara Wali Kota DKI. Iya. Wali Kota Jakarta Selatan. Pak siapa gue lupa. Lu nge-MC nggak lama, lu balik duluan yang kita pakai batik. Gue masih ada fotonya. Lu ngajak ngaji di situ. Iya, Bang. Iya, deh ngaji lah gitu kan. Ngaji dong, ikut yuk gitu kan. Nah, mengingat kajian musyawarah ngajinya setiap Sabtu, gua waktu itu kan masih ini banget kan, maksudnya masih berjuang schedule. Kebanyakan weekend kan anak band pada saat itu, gua akhirnya nggak datang. Nah, jadi ada hikmahnya pada saat kejadian, gua butuh semangat, support dari teman-teman, yaitu teman-teman musyawarah, terutama lu yang ngajak gua ngaji, Bang Wisnu. Akhirnya gua datang ke pengajian, gua masih bengep kan? Iya, masih bengep pada saat itu, dan gua nggak bisa cerita banyak di situ, tapi gua inget guru kita sama-sama bilang, antum nggak usah sedih katanya. Ustadz Ahmad Ridwan bilang, antum nggak usah sedih. Loh, wajar Ustadz saya sedih karena saya kehilangan istri, saya bilang gitu. Antum harusnya bahagia. Loh, gimana caranya bisa bahagia Ustadz? Saya bilang. Salah satu orang meninggal karena orang meninggal syahid adalah orang tenggelam. Nah di situ gue bangkit lagi, Bang. Harusnya antum bahagia, jangan sedih. Kasihan almarhum katanya. Siap Ustaz. Dari situ gue bangkit. Akhirnya gue rutin lah
ikut kajian-kajian. Masya Allah. Itu Bang. Gue lihat semangatnya juga Masya Allah nih sekarang. Nah, anak-anak pas tahu mamanya meninggal, ngeluarin kata-kata apa? Anak gue pertama. Mereka berdua nggak bisa ngungkapin lewat omongan, kata-kata. Tapi gue lihat dari raut wajahnya. Dia di saat dia diem, kan dia tahu udah kehilangan ya. Almarhum bundanya udah nggak ada. Terus dia bilang, dia nggak bilang, tapi gue tanya, kangen ya sama bunda. Dia cuma manggut. Doain yuk. Dan bahkan saya ajarin selalu kirim Al-Fatihah buat almarhum sama anak-anak. Jadi setiap mau tidur tuh selalu kirim Al-Fatihah. Itu. Dan di situ gue ngeliat anak-anak kuat banget ya. Gue juga harus bangkit. Nah, itu ayat 78 sampai 80. 78 sampai 79. Kalau nggak salah, iya ya kalau nggak salah ya. Apa 80, 78. 79-nya itu tentang ini Bang tadi apa? Keajaiban ya. Kalau nggak salah hikmah. Jadi 80 itu kayak orang munafik ya. Membicarakan orang munafik. Nah, hikmahnya di situ gue bisa lihat mana temen, mana sahabat, mana lawan. Pada saat gue kejadian itu, temen yang selama ini gue ikut kerja, temen yang selama ini dekat sama gue, dia nggak tahu kemana. Tapi justru temen yang merangkul gue adalah teman-teman baru, saudara-saudara baru dari kajian musyawarah. Yang sampai akhirnya, sampai sekarang, sampai detik ini masih ada di sekitar gua gitu. Itu yang luar biasa. Dan setelah kejadian itu, nikmat dari Allah tuh luar biasa Bang. Hikmahnya, gue bilang ini hikmahnya. Pertama, ya gue yakin rezeki yang datang itu rezeki almarhum. Pada saat nggak lama dari kejadian kan gue diundang TV kemana-mana buat menceritakan ini, terus gue dikasih support bantuan ini, diri ini yang gue nggak kenal orangnya, tahu-tahu ada uang itu, ada rezeki itu, ya gue bersyukur itu uang almarhum, dan gue pun menggunakan itu buat kebutuhan almarhum. Sampai akhirnya pun gue setahun setelah kejadian, gue dikasih rezeki lagi dari Allah, jodoh. Itu yang membuat ya akhirnya gue semangat, anak-anak juga semangat. Jadi kayak ada hidup baru lagi ya? Itu baru lagi. Iya. Makasih deh. Sama-sama Bang. Bang Ari. Ya, tapi alhamdulillah kita lihat Ade sekarang keluarganya, Masya Allah ya. Maksudnya kelihatan Bang keluarga bahagia. Amin. Ya, Amin. juga rezekinya Masya Allah nih. Amin. Ya Rabbal Tempat-tempatnya Alamin. nggak di dua kan? Bener. Ya, rezeki sekarang sama waktu dulu gimana? Ya Alhamdulillah. Allah memberikan rezeki itu pada saat kita setelah kejadian. Jadi ya orang kalau mau naik kelas pasti ada ujiannya dulu. Ya kalau memang ujiannya lulus ya kamu naik kelas. Kalau nggak lulus ya gitu-gitu aja. Aduh luar biasa. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya Ade. Ada Jigo TV. Udah dulu gocapan sih waktu sebelum kejadian, sekarang udah Jigo ya. Dulu Goban. Ada Jigo TV ya. Dan jangan lupa juga subscribe Cerita Untung. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.